Michael Schumacher secara statistik adalah salah satu pembalap yang paling sukses dalam sejarah Formula One. Dia juga bisa dikatakan menjadi pembalap terbaik yang pernah ada. Tentu saja, beberapa orang akan selalu membantah bahwa ada orang lain seperti Juan Manuel Fangio, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, bahkan Lewis Hamilton yang bisa lebih baik daripada dia. Tetapi, membandingkan pembalap dari era yang berbeda itu adalah hal yang sangat sulit. Tingkat keberhasilan Schumacher untuk mencapai 7 gelar juara dunianya membuatnya mungkin menjadi pembalap terhebat yang pernah ada. Dengan tidak bermaksud menafikan bahwa Prost dan Senna adalah pembalap jempolan, keduanya adalah pembalap yang luar biasa dengan catatan khusus, yakni mereka memiliki mobil dan tim yang bagus. Disinilah Schumacher selangkah di depan. Dia memiliki karakter sendiri, yakni karakter yang kuat dan belum ada yang menyamai hingga saat ini. Karakter yang kami maksud adalah kemampuannya untuk membangun tim juara dari nol dan berjuang hingga gelar tercapai. Kita ambil contoh di Benetton, bagaimana dia fokus sejak pertama kali bergabung sejak 1991 dan mampu juara back-to-back pada tahun 94 dan 95. Ketika berpindah berseragam Ferrari, dia cukup lama menunggu selama 5 tahun dari 1996 untuk menunjukkan dominasinya selama 5 kali berturut-turut sejak tahun 2000 hingga 2004. Di Mercedes pun demikian. Bergabung selama 2 tahun pada 2010 hingga 2012, menandai kembali kiprahnya setelah pensiun sejak 2006. Dia disebut-sebut memiliki andil besar meletakkan pondasi tim bermental juara. Michael Schumacher tidak hanya piawai di dalam lintasan, namun juga memiliki kemampuan yang sangat baik untuk mensinergikan semua komponen tim dan berharmoni untuk memuluskan jalannya menuju juara dunia. Jos Verstappen memberikan kesan tak terlupakan ketika pertama kali bergabung dengan tim Benetton di tahun 1994. Sekadar informasi, Schumacher telah berada di sana sejak 1991 dan selama itu pula dia membangun tim guna mendukungnya sepanjang waktu. Menjadi rekan setim Michael Schumacher di Benetton pada tahun pertama saya di Formula One tentu saja merupakan situasi dengan tekanan tinggi. Benetton B194 mentahbiskan dirinya sebagai mobil juara yang sangat kontroversial. Berbekal turunan dari konsep B192 dan B193 yang didesain oleh Rory Brain, dianggap mobil yang paling sulit dikendarai oleh siapapun kecuali Schumacher. Tercatat ada 3 pembalap berbeda yang memberikan penilaian negatif atas kinerja B194, yakni Jos Verstappen, J.J. Lehton, dan Johnny Herbert. Mobil ini lumayan bertenaga, namun ketika melaju pada titik tertentu dan bermanuver, mobil menjadi oversteer. Sulit menandai batas mobil ini karena tiba-tiba mobil menjadi sulit dikendalikan dan yang paling buruk adalah melintir ke luar lintasan. Bagaimana dengan Schumacher? Apakah dia menemui kendalanya? Pertanyaan tersebut dijawab pembalap Jerman ini dengan rentetan catatan impresifnya bersama B194 dengan meraih 8 kemenangan, 12 podium, 6 pole position, dan menjuarai kejuaraan dunia mengalahkan Damon Hill di akhir seri. Adaptasi adalah faktor utama yang membuat dia mampu menaklukkan mobil liar tersebut. Mobil boleh sama, tetapi cara mengendarai mobil yang membuatnya sangat berbeda. Meski demikian, Schumacher setuju dan mengakui bahwa B194 adalah mobil yang sulit untuk diajak bertarung. Bedanya, dia berhasil mencari jalan sendiri atas kelemahan mobil itu dan membuatnya mampu melibas tikungan dengan lebih efektif. Melihat performa yang impresif ini, pembalap lain mulai menunjukkan kecurigaan. Ayrton Senna termasuk yang paling vokal tentang hal ini.
Dia pernah mengamati dari dekat kokpit Benetton B194 setelah balapan dan menyebut ada sesuatu yang aneh pada mobil ini yang disinyalir menyalahi aturan. Dengan cepat isu sistem ilegal yang terpasang pada mobil Schumacher berhembus kencang. FIA pun turun tangan dan setelah melakukan serangkaian penyelidikan, mereka menegaskan tidak ada aturan yang dilanggar. Dan mobil Benetton B194 adalah legal. Talenta sepertinya berperan besar pada Benetton B194. Memang, Benetton bukan mobil yang paling kencang dan ideal. Namun, di tangan Michael Schumacher, mobil itu berubah seperti kuda pacuan yang sangat jinak. Di Benetton, Schumacher disokong oleh tim yang benar-benar solid. Rory Breen sebagai perancang mobil, Ross Brown sebagai direktur teknis, dan manajer tim sekelas Flavio Briatore. Pada musim berikutnya di tahun 1995, Michael Schumacher membukukan gelar juara keduanya bersama Benetton, sebelum akhirnya bedol desa ke Ferrari yang sedang pacaklik gelar sejak 1994. Schumacher kemudian melanjutkan karir balapnya ke tim Maranello pada tahun 1996. Sebagai informasi, prestasi terakhir Ferrari adalah juara dunia pembalap pada tahun 1979 dan gelar konstruktor pada 1983. Jadi, hampir 12 tahun Ferrari tidak memenangkan gelar apapun. Sungguh tragis dan ironis bagi tim sebesar Ferrari yang memiliki historis panjang dalam perjalanan F1. Bergabungnya Schumacher ke Ferrari atas tawaran langsung dari Jean Todt kepadanya di tahun 1995. Ferrari adalah tim besar namun sedang mengalami kepayahan untuk bisa kembali ke posisi semula. Sebuah tekad tersendiri bagi Michael Schumacher untuk melanjutkan karir balapnya bersama Ferrari. Dan mungkin hampir kebanyakan pembalap akan bercita-cita yang sama, yakni menjadi pembalap Ferrari di masa depan. Jika Michael Schumacher mau bersikap pragmatis, maka bergabung dengan Williams adalah pilihan yang logis. Tim juara, mobil yang kencang, dan mendominasi. Namun Schumacher memilih jalannya sendiri untuk membalap bersama Ferrari. Di Benetton, Schumacher memiliki 3 serangkai yang sangat solid dan mampu bekerja sama dengannya untuk membangun sebuah tim impian. Mereka adalah Ross Brown, Rory Breen, dan Flavio Briatore. Kepindahan Schumacher dari Benetton ke Ferrari membuat trio tersebut pecah. Ross Brown dan Rory Breen ikut bersama dengannya, sedangkan Flavio Briatore memilih tinggal dan menjadi kepala tim Benetton. Khusus untuk Briatore, kelak dia juga mengorbitkan pembalap muda untuk menyetop dominasi Michael Schumacher. Dia adalah Fernando Alonso. Karena menolak bergabung, maka posisi Flavio Briatore tentu saja diemban oleh Jean Todt. Jean Todt telah bekerja di Ferrari 6 tahun sebelumnya. Maka sejak saat itu, terciptalah kuartet terbaik Ferrari sepanjang masa. Jean Todt, Ross Brown, Rory Breen, dan tentu saja Michael Schumacher. Ibarat puzzle, Michael Schumacher adalah kepingan terakhir yang mampu menggenapi sebuah tim dan membuat Ferrari mendominasi kejuaraan dunia di awal tahun 2000-an. Karir spektakuler Schumacher di Ferrari sudah tersebar di mana-mana. Namun, hanya sedikit yang tahu bagaimana kerja kerasnya mengubah mindset tim untuk menjadi bermental juara. Schumacher bukan tipe pembalap yang pergi pulang. Pada awal tahunnya bergabung, dia tidak jarang menginap di bengkel Ferrari untuk mendevelop mobil sampai larut malam bersama tim. Dia juga sering mengajak timnya di akhir pekan untuk bermain bola bersama. Itu demi menciptakan situasi kerja yang harmonis dan erat. Hal itu semua adalah salah satu upaya dia untuk membangun dan membuat Ferrari menjadi tim raksasa kembali.
Michael Schumacher memainkan peran utama dalam mengubah Mercedes menjadi pesaing kejuaraan dunia sebelum dia meninggalkan tim. Juara dunia 7 kali itu menghabiskan 3 musimnya bersama Mercedes sebelum digantikan oleh Lewis Hamilton di akhir tahun 2014. Terhitung, Mercedes telah menyapu kejuaraan dunia di setiap musimnya sejak 2014. Sayangnya Schumacher tidak dapat berbagi kesuksesan bersama mereka sejak saat itu. Dia mengalami kecelakaan hebat yang membuatnya tak sadarkan diri ketika bermain ski di akhir tahun 2013. Ross Brown menambahkan, awalnya kedatangan Schumacher memprovokasi beberapa perlawanan dalam tim. Tapi, dia membantu menanamkan dan memperkuat prinsip kerja dalam tim sehingga membuatnya mendapatkan dukungan dari banyak orang. Saya telah bekerja dengan Michael dan tahu seperti apa dia dan standar yang dia pertahankan. Saya tahu level dia bekerja dan orang-orang itu tidak. Di antara mereka yang awalnya tidak yakin dengan Schumacher adalah Jacques Villeneuve. Sebagai informasi, Jacques Villeneuve adalah race engineer Jacques Villeneuve ketika Schumacher bertabrakan dengan pembalap Williams tersebut saat perebutan kejuaraan dunia di tahun 1997. Dia sangat membenci Michael Schumacher dengan penuh semangat. Namun, ketika di Mercedes, mereka menjadi salah satu teman terdekat ketika Schumacher datang ke tim dan bekerja sama dengannya. Etos kerja, disiplin, dan aplikasi Schumacher memenangkan hati semua orang. Hal ini yang meningkatkan standar tim dalam mengetahui apa yang bisa dan harus mereka lakukan. Michael memiliki dampak yang paling besar untuk mengubah mental tim Mercedes. Kepala tim Mercedes yakni Toto Wolff menggambarkan, Schumacher adalah salah satu bapak pendiri kesuksesan yang kami miliki dalam 5 tahun terakhir. Tidak ada pembalap lain seperti dia, dan pengalamannya yang luas berkontribusi besar dalam pengembangan tim kami. Dia memainkan peran penting ketika kami bergabung kembali dengan Formula One dan merupakan salah satu orang yang meletakkan dasar kesuksesan bagi kami di masa depan. Kami sangat berterima kasih atas semua yang dia lakukan untuk kami. Schumacher memiliki 3 tahun tanpa kemenangan di Mercedes. Dia tiba saat Mercedes mengambil alih tim Brown GP yang telah memenangkan kejuaraan dunia di tahun 2009 meskipun ada penarikan dukungan dari pabrikan Honda. Ketidakberhasilan Schumacher untuk menang kali ini, menurut Ross Brown, disebabkan oleh kekurangan mesin yang diproduksi tim dibandingkan dengan saat keduanya memenangkan kejuaraan dengan Ferrari. Saya pikir perbedaannya adalah kami tidak memiliki mobil yang kuat. Kami sedang berproses menuju itu. Ketika transisi di tahun 2009 dan 2010 berlangsung, tim berada dalam mode bertahan hidup karena kami sama sekali tidak tahu kemana kami akan pergi dan kami tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk memasukkan program pengembangan yang kuat di tahun 2010. Terjadinya akuisisi oleh Mercedes memang tidak serta-merta langsung membuahkan hasil. Karena banyak tahapan yang harus dikerjakan untuk membangun sebuah tim. Dan beruntung ada Michael Schumacher yang berada di pihak tim Silver Arrow. Dia membantu mengembangkan mobil dan membangun mentalitas positif di dalam tim. Meski akhirnya dia tidak pernah ikut merayakan kemenangan dalam tim, tetapi dia meninggalkan legasi yang sangat kuat di dalam tim Mercedes. Bagaimana pendapatmu mengenai Michael Schumacher yang dapat merubah 3 tim menjadi juara dunia? Tulis di komentar. Salam Daily F1 Indonesia.